Baik, di sini ada pengertian dan tujuan pengembangan sumber daya manusia pendidikan, yang dimana menurut Sukawati pada tahun 2020, STEM adalah ilmu dari seni yang mengelola hubungan kerja dan peran secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan bersama, organisasi, karyawan, masyarakat, sehingga sumber daya manusia memiliki kewajiban untuk memahami semakin kompleks perubahan yang selalu terjadi dalam organisasi lingkungan. Mengantisipasi perubahan tersebut, baik perubahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta memahami dunia internasional dari berbagai sumber daya yaitu dengan sumber daya manusia. Manusia berperan sebagai pengatur untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan yang diperoleh dalam organisasi. Pendekatan pengembangan sumber daya manusia, yang dimana ada pun beberapa tantangan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, kurangnya pendekatan sistematis dan sifat pelatihan dan pengembangan yang sangat terfragmentasi dan reaktif di sebagian besar sistem administrasi. Yang kedua, kurangnya keselarasan integrasi eh, kebijakan sumber daya manusia dengan strategi organisasi yang termasuk tujuan dan sasaran strategi reformasi yang ketidakmauan. Spesialis untuk mengambil peran strategi dalam mengatasi masalah organisasi serta kapasitas manajer yang tidak memadai untuk memikul tanggung jawab. Strategi pengembangan sumber daya manusia pendidikan, yaitu dengan kegiatan yang berjalan dengan baik ketika sebelumnya terjadi timbangan terhadap fungsi manajemen itu sendiri. Bagaimana manajemen bisa mengatur sistem dari sebuah organisasi atau lembaga, yaitu ada beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Serangkaian aktivitas atau kegiatan dalam prediksi tentang kerja dengan tujuan kebutuhan organisasi, tentang kerja dengan tujuan kebutuhan organisasi dapat menghasilkan dan terpenuhi dengan baik. Yang kedua, perorganisasian. Kegiatan yang di dalamnya mengelola pegawaian dengan membuat ketetapan mengenai pembagian tugas dan pekerjaan, hubungan pekerjaan, integrasi serta koordinasi dalam bentuk struktur organisasi. Dan yang ketiga, pengembangan proses kemampuan secara teknis, teori, konsep, serta apapun yang melekat dari pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Nah, manajemen berbasis sekolah. Pengertian MBS manajemen berbasis sekolah adalah desentralisasi yang sistematis ke sekolah tingkat kewewenang dan tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang hal yang penting terkait dengan operasional sekolah dalam kerangka tujuan dan ditentukan secara terpusat kebijakan, kurikulum, standar, dan pertanggungjawab. Hakikat dan tujuan MPS ini menurut Myers dan Stonell, Pilato Pratiwi pada tahun 2020, tujuan dari MPS adalah yang pertama memungkinkan orang orang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang dapat memperbaiki pelajaran, memberikan kesempatan kepada seluruh komunitas sekolah dalam mengambil keputusan utama. Ketiga, memfokuskan pada tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil. Keempat, mengarahkan pada kreativitas dalam merancang program. Yang kelima, mengarahkan kepada kembali sumber-sumber daya guna mendukung pencapaian tujuan yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah. Prinsip-prinsip MBS ini menurut Salis, prinsip MBS
MBS ini yang menurut Romansla juga pada tahun 2016 yaitu berikut yang merupakan prinsip-prinsip dari MBS diantaranya yang pertama partisipasi yaitu merupakan ke keikutsertaan kompeten guru, orang tua, siswa, masyarakat dalam suatu kegiatan sehingga menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Yang kedua, akuntabilitas merupakan tanggung jawab semua komponen di mana semua komponen tersebut dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Yang ketiga, transparansi. Kegiatan yang dilakukan secara terbuka atau transparan tanpa adanya hal-hal yang menutupi kegiatan tersebut. Yang keempat, keadilan semua komponen harus berperilaku adil dalam penerapan MBS. Tidak berat sebelah dan berperilaku sebagian mestinya. Implementasi MBS. MBS adalah proses penerapan prinsip otonomi dan partisipasi dalam pengelolaan sekolah yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan efektif, efisien, dan pelaksanaan MBS mencakup beberapa tahapan utama, yaitu sosialisasi konsep MBS, analisis situasional, perumusan tujuan situasional, dan juga identifikasi fungsi dan kesiapan sumber daya melalui analisis WOT atau SWOT serta pemilihan langkah yang pemecahan masalah yang tepat. Supervisi pendidikan. Pengertian dari hakikat supervisi pendidikan yaitu supervisi pendidikan adalah kegiatan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan operasional. Guru dapat memahami permasalahan di dalam dunia pendidikan di masa sekarang hingga masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan termasuk ke dalam faktor yang penting di dalam suatu pendidikan karena penentuan mutu SDM. Itu yang pertama, unsur proses pengarahan dan bantuan atau pertolongan dari pihak atasan atau pihak yang lebih memahami. Kedua, unsur-unsur dan personalia sekolah yang memiliki hubungan langsung dengan proses pembelajaran pada pihak yang diberikan pertolongan. Yang ketiga, unsur proses pembelajaran mengajar, situasi belajar mengajar sebagai objek yang diperbaiki. Konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi adalah bantuan yang dilakukan guru untuk melaksanakan tugas pengajaran. Praktek supervisi adalah pengembangan teori yang berguna untuk memberikan perhatian kepada aspek kepemimpinan secara instrumental ataupun instruksional sehingga bersifat lebih praktis dan mengacu kepada pengembangan kebutuhan saat proses pembelajaran. Poin C, pendekatan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, pendekatan non-dekreatif adalah pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung atau sasaran seperti supervisi, yaitu meningkatkan guru secara profesional. Yang kedua, pendekatan dekreatif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung, supervisor lah yang memberikan arahan langsung. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif yaitu cara pendekatan yang memadukan antara pendekatan dekreatif dan direktif sehingga muncul pendekatan baru. Permasalahan dalam supervisi pendidikan yaitu supervisi telah lama dikenal dalam dunia pendidikan yang tujuannya untuk membantu guru dalam memperbaiki kinerja ketika mengajar. Dengan demikian banyaknya terjadi permasalahan yang ada di supervisi pendidikan. Di antaranya yang pertama, supervisi sama halnya dengan kontrol yang pekerjaan mengawasi, yang dimana tugasnya untuk membantu guru untuk perbaiki dan mengajarnya. Kedua, kepentingan dan kebutuhan supervisi datangnya itu bukannya dari guru, melainkan tugas supervisor dalam menjalankan pekerjaan. Selanjutnya,
layanan dalam pendidikan. Pertama, tanggung jawab layanan pendidikan. Pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kebutuhan bangsa adalah pendidikan yang bermakna. Proses pembudayaan, pengelolaan pendidikan di sekolah juga berkaitan dengan kualitas pelayanan pendidikan. Salah satu ruang lingkup pengelolaan atau manajemen pendidikan yang ada di sekolah adalah manajemen peserta didik. Dan adapun menurut Nasional tahun 2023 nomor 20 yang dimana pasal 11 yaitu pertama pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya terselenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Nah, dimensi mutu layanan dalam pendidikan. Mutu pendidikan merupakan suatu derajat yang dihasilkan dari sebuah kegiatan evaluasi atau penilaian dari para penghasilan atau pihak pemakaian. Derajat mutu pendidikan berupa sesuatu yang dapat ditetapkan, maka dari itu atribut besar, standar atau kriteria kebermutuannya harus ditetapkan terlebih dahulu. Ruang lingkup layanan pendidikan, yang dimana manajemen layanan pendidikan di sekolah pada dasarnya dibuat agar mempermudah atau memperlancar pembelajaran dalam kebutuhan khususnya peserta didik di sekolah, yang mana diselenggarakan mempelajarkan pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dan ada pun beberapa layanan yang bisa dikembangkan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, pembelajaran layanan dalam pembelajaran. Maka perlu diperhatikan oleh manajer kegunaan untuk mengecek layanan yang ada berupa sarana dan prasarana pembelajaran. Yang kedua, bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling atau BK sebuah proses dalam pemberian bantuan kepada para siswa supaya berkembang menjadi optimal sehingga anak didik tersebut perlu mampu mengharapkan dirinya. Yang ketiga, keamanan layanan. Keamanan yang diberikan kepada peserta didik dan para pegawai pendidikan yang ada di sekolah tentu saja perlu diberikan oleh sekolah. Maksudnya komunikasi dalam pendidikan. Pengertian komunikasi adalah kata komunikasi yang berasal dari bahasa Latin communication yang artinya membuat kebersamaan antara dua orang tua atau lebih, dan dalam istilah komunikasi yang membahas terkait dengan pengetahuan tentang suatu hal baik menyangkut sosial, alam dan sebagian yang diperoleh melalui proses dalam pemikiran atau pengetahuan yang berasal dari logika pada manusia. Yang B, konsep dasar komunikasi, yaitu komunikasi merupakan faktor yang penting bagi manusia karena dengan komunikasi terjalin hubungan antara seseorang dengan orang lain dan manusia hidup bersosialisasi semua dengan manusia saling membutuhkan dan satu sama lain sehingga terjadi interaksi lebih baik. Dan adapun eh, pemahaman dan praktik komunikasi yang baik pada di dunia pendidikan yaitu pertama, manusia merupakan makhluk sosial, bukan pasti membutuhkan komunikasi dan ataupun prinsip komunikasi. Yang kedua, komunikasi harus memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Yang ketiga, setiap seseorang menyampaikan komunikasi mempunyai potensi komunikasi, meskipun orang orang tersebut tidak mengatakan atau tidak menyampaikan sepatah kata pun kepada orang lain. Yang selanjutnya, komunikasi yang dikatakan mengandung dimensi hubungan yang dimaksudnya dengan reaksi nonverbal,
yang muncul akibat adanya komunikasi. Landasan komunikasi. Komunikasi berlangsung, dengan kata lain, hubungan antara mereka yang bersifat komunikatif yang saling berhubungan. Komunikasi merupakan penyampaian informasi, ide, perasaan, keterampilan melalui penggunaan simbol-simbol atau kata-kata gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Proses komunikasi. Pada proses yang berlangsung, biasanya komunikasi menjadi bermasalah karena perbedaan dalam menginterpretasikan pesan pada komunikasi. Proses inilah yang menyebabkan dampak ketidakefektifan. Maka dari itu, komunikasi sebagai proses seseorang untuk menyampaikan sesuatu yang bermakna dan mengharapkan penerima mengerti apa yang disampaikan. Hambatan dalam komunikasi. Hambatan Hambatan dari pengiriman pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya sehingga tidak dapat mendengarkan pesan dengan jelas, atau jaringan yang bermasalah untuk mengakibatkan pesan yang disampaikan kurang jelas. Nah, adapun hambatan dari eh, komunikasi, yang kedua itu hambatan dalam penyajian atau simbol. Karena bahasa yang digunakan apa yang maksud tidak jelas, serta dengan penerimaan tidak sama. Yang ketiga, hambatan media. Penggunaan komunikasi, misal gangguan suara sehingga tidak mendengarkan pesan dengan jelas. Yang keempat, hambatan dalam bahasa. Sandi yang terjadi menafsirkan sandi oleh si penerima. Tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Pertama, guru dan dosen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagian dijelaskan Mutahajid dalam buku yang berjudul Pengembangan Profesi, guru adalah orang-orang yang pekerjaannya mata pencarian atau profesinya mengajar secara sederhana. Guru adalah orang yang menerima ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai dan diamalkan oleh guru dan dosen. Tugas kooperasionalan yang diartikan kompetensi yang merupakan pengetahuan, kemampuan, penerapan di lapangan kerja secara bertanggung jawab. Jabatan guru dan dosen sebagai profesi. Guru dan tenaga kependidikan merupakan agen pembaruan guru dan tenaga kependidikan yang berperan pemimpin dan mendukung nilai-nilai masyarakat. Sebagai fasilitator memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi peserta didik untuk belajar, selalu bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar. Peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan dituntut untuk menjadi contoh dalam pengelolaan proses pembelajaran mengajar, proses untuk meneruskan dan meningkatkan kemampuan, serta menunjang tinggi kode etik profesional. Kompetensi guru dan dosen. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1. Yaitu kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen. Tugas operasionalnya itu meningkatkan kemampuan guru dalam pendidikan dan latihan. Pertama, kompetensi pedagogi, kompetensi yang merupakan keahlian seorang guru dalam mengelola peserta didik, yaitu pemahaman wawasan dan pengetahuan guru akan berlandasan filsafat dalam pendidikan, dan guru memahami potensi dan keberagaman dasar peserta didik. Kompetensi kepribadian merupakan wujud atau penampilan seseorang guru sebagai cerminan bagi peserta didik untuk mencapaikan kedisiplinan.
sertifikat guru dan dosen. Pendidikan merupakan kalian dasar yang mendukung kemampuan seseorang guru dalam menjalankan tugas. Kemampuan yang dimiliki guru penting dalam mewujudkan tujuan dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru harus memenuhi jenjang pendidikan atau kualifikasi akademik. Kualifikasi pendidikan, guru penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ruang lingkup tenaga kependidikan. Lembaga pendidikan selain memiliki pendidik, juga mempunyai tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan adalah tenaga yang memiliki tugas dalam merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis yang menunjukkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, adapun pemerintah memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu dalam pendidikan, yaitu adanya menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan mengubah sikap. Selanjutnya, tenaga kependidikan sebagai profesi. Pertama, profesi sedang profesional yang menunjukkan pada penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntunan yang seharusnya dan menunjuk kepada individu. Kedua, adapun karakteristik profesi yaitu keintelektual yang merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental dari manusia, lebih memerlukan proses intelektual atau berpikir daripada kegiatan rutin melalui proses berpikirnya tersebut. Yang ketiga, objek praktek spesifik sebuah profesi yang terarah. Yang keempat, komunikasi pelayanan kepada siapapun yang berkepentingan, komunikasi yang memungkinkan dipelajari dan dikembangkan. Yang kelima itu motivasi kerja seseorang profesional bukannya diorientasi kepada kepentingan dan keuntungan pribadi. Selanjutnya, kompetensi tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 mengatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan tenaga pendidikan itu merupakan tenaga yang bertugas dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan administrasi, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. 14 evaluasi kinerja pendidikan. Yang pertama itu ada makna dan hakikat evaluasi kinerja pendidikan. Evaluasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang artinya penilaian. Adapun penilaian definisi evaluasi menurut para ahli ya, pertama itu evaluasi. Sebagaimana kita lihat ada pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apa yang dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Kedua, evaluasi merupakan proses menggambar atau memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dan ada pun model-model evaluasi kinerja pendidikan yaitu ada goals oriented, model evaluasi, dan model yang mengembangkan. Dan masalah dalam evaluasi kinerja pendidikan yaitu ada sarana prasarana pendidikan, operasional, guru, dan guru yang merupakan kunci keberhasilan. Dan selanjutnya kebijakan pendidikan, yang dimana pendidikan merupakan dari bahasa Yunani yang berasal dari kata pedagogik yaitu ilmu yang menuntutkan seseorang anak atau KBBI. Pendidikan yang berasal dari kata didik yaitu ajaran pemimpin yang memelihara mengenai kecerdasan pikiran dan akhlak. Yang pertama itu
Ada evaluasi sebagaimana kita lihat dan pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apa yang dalam kenyataan terjadi berubah dari diri siswa untuk mendapatkan mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Kedua evaluasi merupakan fase menggambar peroleh yang menyajikan informasi yang berguna. Nah, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, yaitu implementasi kebijakan adalah suatu proses pembuatan kebijakan, seperti yang dinyatakan Hasbullah bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses politik yang berlangsung secara bertahap. Dalam membuat kebijakan politik di mana aktivitas politik ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan diartikan sebagai serangkaian tahapan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Dan menurut Grindel yang dikutip dari Abdul Razak, yang dimana implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses politik dan administratif yang memanfaatkan proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran bersifat umum yang sudah dirinci dengan berbagai program yang dirancang. Dan poin ke-D yaitu evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Evaluasi kebijakan pendidikan segala sesuatu yang tidak terlepas dari yang namanya permasalahan dan hambatan yang banyak diamali. Yang pertama, kurangnya ketersediaan sumber daya evaluator kebijakan pendidik. Kendala politik yaitu selalu terbentuk sampai gagal. Yang ketiga, masih kurangnya data serta informasi yang terbuka karena ada yang telah karena data yang telah ada kualitasnya belum cukup baik serta sekadar formalitas tanpa adanya mauan yang di dalamnya. Empat, di dalamnya kendala ekonomi sendiri mengacu kepada biaya dalam mengumpulkan data serta pengelolaan data. Dan pendidikan merupakan landasan hukum dan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidik nasional dan mengatur sistem pendidikan secara menyeluruh dan kemudian diimplementasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan guna memastikan efektivitas, relevansi, dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Evaluasi kebijakan pendidikan juga adalah aktivitas yang memiliki tujuan untuk memenuhi sebuah kebijakan pendidikan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau belum, serta munculnya dampak nyata kepada banyak orang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, baik, itulah tadi hasil review buku dari bab 1 hingga 8 dan 8 sampai 15. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang menyampaikan. Mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.